Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Huris Wendri, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar preskripsi dan teman-teman semua R7A. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya yang bernama Putri Anis Aurelia dengan NPM 2021-13-5011 untuk mempresentasikan judul skripsi saya yang bernama Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas 10 pada materi Statistika di SMK Wirabuana. Selanjutnya, latar belakang. Pembelajaran matematika memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan kemampuan berpikir logis, analitis, dan kritis siswa. Melalui matematika, siswa diajak untuk memahami berbagai konsep yang membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir secara terstruktur dan mendalam, yang akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan di berbagai bidang ilmu dan dalam kehidupan sehari-hari menurut Sundari dan Murtiasa tahun 2016. Pada kenyataannya, pemahaman siswa terhadap konsep statistika masih menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran berdasarkan observasi di awal di SMK Wirabuana. Ditemukan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar statistika. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif yang mengaitkan konsep statistika dengan contoh-contoh dari dunia nyata sangat dibutuhkan untuk membantu siswa memahami pentingnya statistika dalam pengambilan keputusan sehari-hari serta di lingkungan kerja yang mungkin akan mereka masuki setelah lulus dari SMK. Menurut Fitria Kartasasmita dan Supianti tahun 2019. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika, khususnya pada materi statistika di kalangan siswa kelas 10 SMK Wirabuana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa terhadap konsep-konsep penting dalam statistika serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, banyak siswa kelas 10 di SMK Wirabuana yang mengalami kesulitan dalam membuat konsep-konsep dasar statistika. Yang kedua, metode pengajaran yang kurang bervariasi dan kurang kontekstual menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman konsep statistika di kalangan siswa. Yang ketiga, kurangnya aplikasi materi statistika dalam konteks nyata membuat siswa sulit melihat relevansi konsep statistika dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pada kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 di SMK Wirabuana dengan titik berat pada materi statistika. Dalam konteks ini, peneliti akan mengkaji secara mendalam sejauh mana siswa mampu memahami dan menerapkan konsep-konsep dasar statistika yang meliputi kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, serta menemukan ukuran pemutusan seperti min, median, dan modus. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 pada materi statistika di SMK Wirabuana. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman konsep statistika siswa kelas 10 di SMK Wirabuana. Tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis tingkat pemahaman konsep matematika siswa kelas 10 pada materi statistika di SMK Wirabuana. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman konsep statistika siswa kelas 10 di SMK Wirabuana. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai metode pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep statistika siswa. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman siswa, guru dapat mengembangkan pendekatan pengajaran yang lebih kontekstual dan menarik. Yang kedua, bagi siswa. Penelitian ini
dapat membantu siswa dalam memahami kelemahan dan kekuatan mereka dalam belajar matematika, khususnya pada materi statistika. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan strategi belajar mereka. Selanjutnya, kajian teori. Menurut Abdullah, pemahaman konsep matematika sendiri termasuk ke dalam professional knowledge karena seorang guru harus dapat menguasai konsep dasar dari suatu topik atau materi matematika, sehingga hal tersebut bisa ditransferkan kepada siswa secara mendalam. Menurut Rismawati dan Hutagol tahun 2018, dikemukakan juga oleh Cliptrick, Seward, dan Vindel. Menurut Yulia tahun 2019, pemahaman konsep matematika merupakan salah satu dari 5 kemampuan atau kecakapan matematika yang disebut mathematical proficiency yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran matematika. Menurut Hendriana tahun 2017, pemahaman konsep matematika yaitu kemampuan yang dilakukan dalam proses pembelajaran matematika, terutama untuk memperoleh pengetahuan matematika yang bermakna. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wenda Nurhawiyah, Puri Suhendri, dan Edward Alvin tahun 2022 tentang analisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 MTS Ataqwa Bekasi pada materi lingkaran. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tata dan Hairudin tahun 2022 tentang analisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP Citra Dharma Jakarta pada materi Pitagoras dan statistika. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Destiana Anugrah Putri, Indah Rusmahardi, Karisma Agustia, dan Nestiana Jun tentang analisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 pada materi aljabar. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Wirabuana. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan pada semester genap tahun ajaran 2024 tahun 2025. Subjek penelitian, siswa kelas 10 SMK Wirabuana. Ketiga, data dan teknis pengumpulan data. Yang pertama, membuat tes soal berbentuk uraian yang akan diberikan ke siswa. Yang kedua, melakukan wawancara yang dilaksanakan oleh guru dan siswa. Data dan teknis pengumpulan data. Ketiga, melakukan dokumentasi soal Yang keempat, teknis analisis data. Yang pertama, reduksi data. Dalam penelitian ini adalah pengelompokan siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi, kemampuan berpikir kreatif sedang, dan kemampuan berpikir kreatif rendah. Kemudian akan dianalisis berdasarkan jawaban tes. Yang kedua, penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, singkat, bagan, hubungan antara karakter, flower, dan sejenisnya. Penyajian data dalam penelitian ini yaitu hasil redaksi data berupa uraian singkat dari hasil deskripsi kemampuan pemahaman konsep matematika. Sekian presentasi isi dari proposal penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Puri Hendri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar praskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.